Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar Al-Qur'an. Tidak semua orang mendapat kesempatan atau diberi kesempatan oleh Allah belajar Al-Qur'an. Mungkin karena kesibukannya, mungkin karena pekerjaannya yang menyita waktu sehingga tidak ada kesempatan untuk belajar Al-Qur'an. Sudah tidak ada kesempatan untuk belajar Al-Quran karena sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan aktivitas yang lain, kemudian Allah memanggilnya. Maka ada orang yang nanti di akhirat, ada orang yang nanti sudah meninggal menyesal. Ya Rabb, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqa wa akum minas sholihin. Ya Rabb, seandainya Engkau beri kesempatan lagi sebentar saja hidup di dunia, kata orang yang sudah meninggal, maka apa yang akan dilakukan oleh orang ini? Yang pertama akan memperbanyak sedekah, yang kedua akan memperbanyak amal soleh. Salah satunya adalah mengkaji firman-firman Allah ini. Maka kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama untuk belajar Al-Quran, mengkaji dari sisi bacaannya, juga mengkaji dari sisi makna sekaligus tafsir untuk memahami makna ayat. Ngaji kita adalah ngaji 3T ya. Jadi jangan sampai lupa singkatannya ya. 3T itu apa? Desa tertinggal, terbelakang, terpelosok, bukan. Tahsin, tarjim, tafsir itu ya. Jadi kalau tahsin berarti dari kata hassana yuhassinu tahsinan, maknanya memperbaiki, membaguskan bacaan. Tentu dari sisi hukum-hukum tajwidnya. Yang kedua tarjimnya kita ambil dari lafziyah, tarjamah lafziyah, perkata. Kita terjemahkan perkata. Nah, untuk memahami makna ayat tidak cukup hanya terjemah, tapi harus kita sandingkan dengan tafsirnya. Maka dibutuhkan tafsir. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah menyelesaikan surat ayat kursi. Ayat kursi itu selingan sebenarnya. Nah, selesai ayat kursi berarti kita lanjutkan lagi dengan surat-surat pendek. Target kita setelah Al-Fatihah, An-Nas nanti sampai Ad-Duha. Setelah Ad-Duha saya serahkan ke peserta, saya serahkan ke jamaah. Apakah dilanjut sampai An-Naba amma yatasaalun atau langsung Al-Baqarah gitu ya. Karena yang kita butuhkan untuk kita pahami paling utama itu setelah Fatihah surat An-Nas sampai Ad-Duha. Yang paling sering kita baca dalam sholat itu yang paling sering yaitu An-Nas sampai Ad-Duha setelah Al-Fatihah. Maka itu yang kita utamakan. Selanjutnya kita serahkan pada jamaah. Maunya yang masuk langsung Al-Baqarah monggo. Kalau mau lanjut sampai An-Naba juga silahkan ya, nanti aja. Ini masih Al-Lahab. Al-Lahab lanjut nanti setelah Al-Lahab An-Nasr idza jaa. Setelah idza jaa atau An-Nasr nanti Al-Kafirun. Setelah Al-Kafirun nanti Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Setelahnya nanti Al-Maun, Ara'aita.
Kalau saya sebut surat Al-Maun, pertama apa ayatnya? Lupa. Surat Ar-Ra'aita langsung bunyi. Gitu ya. Lebih gampang. Nah, nanti sampai Ad-Duha masih butuh waktu berapa lama, Pak? Setahun. Sampai Ad-Duha. Nggak, ngajinya kan seminggu sekali. Nggak sampai setahun lah. Kalau paling setengah tahun selesai ya. Baik, kita baca bareng langsung tarjimnya ya. Setelah itu nanti langsung jujuk di surat Al-Lahab, surat Tabbat, surat Al-Lahab atau surat Tabbat gitu ya. Monggo sareng-sareng langsung kita baca bareng ya, langsung tarjimnya. Monggo. A'udhu, aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani dari godaan setan ar-rajimi yang terkutuk. Bismillahi dengan nama Allah. Sekarang kita bisa bi sendiri ya. Bi dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah, Rabbi Tuhan al-alamin semesta alam, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang, Maliki yang menguasai, Yaumi hari, Ad-Dini pembalasan, Iyyaka hanya kepada Engkau, na'budu kami menyembah, wa dan iyyaka hanya kepada Engkau, nasta'inu kami mohon pertolongan, ihdina tunjukkanlah kami, as-sirata jalan, al-mustaqima yang lurus, sirata yaitu jalan, alladzina orang-orang yang an'amta telah Engkau beri nikmat, alaihim atas mereka, ghairi bukan, al-maghdubi orang yang dimurkai, alaihim atas mereka, wa dan la tidak, ad-dhallina orang-orang yang sesat. Masuk langsung Al-Lahab nih. Ayat kursi masuk Al-Lahab. Baik, materi kita malam ini surat Al-Lahab. Al-Lahab, jadi Lahab, Al-Lahab itu dari kata Lahabin. Ini berarti ya, Lahabin. Jadi nama surat itu ada yang diambil dari kata dalam surat tersebut, ada yang tidak diambil dari kata yang ada di surat tersebut. Ada yang tidak diambil dari situ. Al-Fatihah nggak ada ya, kata Al-Fatihah nggak ada. Nggak ada. Al-Ikhlas juga tidak ada. An-Nas ada, Qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq ada, Qul a'udzu birabbil falaq. Ini Al-Lahab ada di ayat 1. Ayat 1. Lahab. Ini bukan merek beras, bukan ya. Nanti dirayakan merek beras ini. Bukan ini. Ini maknanya beda. Lahab, Abi Lahab, Abi Lahab ya. Jadi ini nama, bukan nama sebenarnya ya. Jadi nama julukan Abu Lahab. Ini namanya Abu Lahab, ini bukan nama sebenarnya. Nama sebenarnya adalah Abul Uzza. Bapaknya berhala namanya Al-Uzza. Gitu ya. Al-Uzza. Jadi
berhala yang paling besar, berhala ya mana? Berhala yang paling mungkin dipilih untuk disembah ya saat itu adalah Lata dan Uzza. Lata dan Uzza. Walaupun berhalanya orang musyrik, orang kafir Mekah itu kan ada 360, tidak kurang dari itu. Banyak sekali. Dan begitu mendapatkan berhala yang spesial gitu ya. Jadi Tuhan itu harus pesan dulu. Jadi Tuhan yang spesial, ada yang Tuhan spesial, ada yang Tuhan biasa. Itu di zaman orang kafir Mekah kan begitu. Jadi berhala itu kan pesan. Nah, Lata Uzza itu berhala yang paling diminati untuk disembah, paling banyak disembah. Lata Uzza. Nah, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang satu ini Abul Uzza, tapi Allah tidak menyebut nama aslinya. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan nama yang tidak sebenarnya di sini, yaitu namanya Abu Lahab. Jadi Abu itu namanya bapak, Lahab gejolak api, atau bahasa yang lain itu Lahab itu lidahnya api. Lidahnya api itu gimana ya? Yes, pokoknya api yang bergejolak gitu ya. Itu namanya lidahnya api. Jadi bapaknya lidahnya api gitu ya. Bapaknya api yang bergejolak. Loh, kenapa kok diberi julukan begitu? Abu Lahab itu mukanya orangnya tinggi besar, mukanya merah gitu ya. Merah membara gitu. Merah. Apalagi kalau marah ya malah jadi ya luar biasa merahnya. Makanya dipanggil dengan Abu Lahab atau Abi Lahab. Baik, sekarang ini dari sisi nama ya, nama surat Al-Lahab gitu ya. Nah, besok kita cek bagaimana tafsir Jalalain, sudah saya siapkan ya tafsirnya, cuman belum saya kasih warna ya. Besok saya kasih warna. Nah, sudah siap semua dan sudah terjemahnya juga sudah semua. Cuman pada pertemuan yang pertama di surat Al-Lahab ini, karena 3T ya, pertama tahsin, kita perbaiki dulu dari sisi bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sarang-sarang. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Monggo. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya, jadi pertama ketika kita membaca tabbat, kita upayakan ada nafas yang lepas, namanya hams gitu ya. Tabbat gitu ya. Pokoknya jangan bunyi s, jangan bunyi sin sukun. Kalau bunyi sin sukun berarti tabbat itu kayak ban bocor ya, tidak pas gitu ya. Tidak kesana mestinya. Tabbat sekedar lepas nafas pada makhraj ta. Tabbat gitu aja. Yada, kita panjangkan sampai 4 ya. Walaupun sebetulnya kalau ada tanda ini ya layar atau tanda mat ya,
tanda layar atau tanda mat seperti ini, kalau dia posisinya di akhir ya, ini kan di akhir kata ya, maka ada pilihan juga dengan 2 harokat. Pilihan 2 harokat. Maka ada juga yang baca tabat yada abi, dua-duanya. Tapi yang lebih utama 4 atau 5. Tabat yada 4. Tabat yada. Jadi ketika tanda layarnya ini di akhir kata, ini di akhir, maka pilihannya boleh 2, boleh 4, boleh 5 panjangnya. 5 hitungan, 5 harokat. Ini juga sama di akhir kata ya. Maka boleh 2, boleh 4, boleh 5. Tapi yang utama 4 atau 5 gitu ya. 4 atau 5. Kalau yang imami di sini pakai 4 atau 5 atau 2 Pak? Biasanya gak spironiten ya. Gak spironiten ya, pokoknya didawakno. Masih gak didawakno gak apa-apa gitu. Ya. Jadi panjang pendek itu kalau misalnya pendek dibaca panjang, panjang dibaca pendek, itu yang merubah makna. Yang sangat kita hindari itu. Jangan sampai mestinya panjang dibaca pendek, mestinya pendek dibaca panjang. Itu merubah makna. Kalau misalnya kelebihan panjangnya bagaimana? Kelebihan gitu ya. Kelebihan itu memang salah tapi nggak sampai merubah makna, itu ya salah. Jadi misalnya tabat yada abi, kepanjangan sampai berapa? 8. Oke, kepanjangan itu nggak merubah makna Pak ya, tapi tetap salah. Jadi, dalam hukum bacaan salah tapi nggak merubah makna. Kalau sampai merubah makna berarti fatal. Fatal itu berarti kesalahan yang masuk jali gitu istilahnya. Kesalahan fatal. Maka ketika ada tanda layar begini kita perhatikan. Diutamakan 4 atau 5 harokat. Tabat yada abi lahabin. Mesti dikasih warna apa nih? Merah jambu gitu. Pokoknya yang merah jambu gitu ya. Ini merahnya beda Pak ya. Beda. Ini merah jambu. Setiap yang merah jambu itu berarti kan dengungnya gitu maksudnya. Mesti ada dengung di situ gitu ya. Kecuali yang ini maksudnya kalau pembaca itu mau sambung, karena kan ada tanda lam alif ya. Lam alif itu lawak fafi, tidak boleh berhenti. Kalau kita mengikuti tanda ini tidak boleh berhenti, berarti sambung. Maka kalau difungsikan lam alifnya tidak tidak menghiraukan ya, yang tanda ayat ini ya, tidak dihiraukan, maka membacanya disambung. Dzatalahabiu. Nah, ini difungsikan berarti gitu ya. Tapi kalau misalnya kita berhenti dzatalahab, tidak fungsi dengung, langsung wa mar'atun. Ya. Baik, kemudian abilahabi watab. Ini pantulannya sangat kuat nih. Jadi dalam pantulan, hukum pantulan ya, qalqalah istilahnya. Itu ada yang kuat, ada yang tidak kuat atau ringan ya. Pantulan yang ringan, pantulan yang sedang, pantulan yang kuat, pantulan yang sangat kuat. Gitu ya. Ada yang menghubungi itu. Ada yang menghubungi hanya 3. Pantulan yang ringan, pantulan yang kuat, pantulan yang sangat kuat, nggak ada sedang. Gitu ya. Nah, yang paling banyak di kitab tajwid itu hanya 3. Ringankan pantulan, atau kuatkan pantulan, atau sangat kuat. Kalau yang ini hukumnya sangat. Kenapa? Huruf qalqalah di akhir kata berharokat tasydid dibaca waqaf atau berhenti. Saya ulangi. Ba
huruf qalqalah ya, berharokat tasydid ya. Huruf qalqalah di akhir kata berharokat tasydid dibaca berhenti atau waqaf, maka sangat kuat. Wantam, jadi kuat. Tapi tidak perlu dinaikkan suaranya. Dinaikkan itu begini. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Enggak usah. Enggak usah dinaikkan suaranya terus ngaget. Wa tab itu ngaget. Enggak usah dinaikkan suaranya. Sekedar ditekan kuat, nanti pantulannya akan kuat. Wa tab, tapi ditahan dulu baru be ya, tidak langsung. Kenapa? Gara-gara tasydid. Kalau misalnya tanpa tasydid maka bunyinya watab gitu ya. Gara-gara ada tasydid harus ditahan dulu baru dipantulkan. Watab. Nah, saya ulangi lagi. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Sarang-sarang 2 3. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma, ambil 4 ya. Jadi yang diutamakan 4 atau 5, kita ambil 4 aja. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sarang 2 3. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi beda dengan yang ini pantulannya ya. Wa tab, ini kasab. Langsungan itu ya. Kasab. Tapi harus terdengar jelas pantulan ini. Kadang-kadang ada yang memantulkan itu pelit. Pelit itu gimana pelit? Kasab. Itu namanya pelit pantulan. Enggak usah pelit, Pak. Oh, enggak membayar ya. Jadi harus dikuatkan. Ini termasuk kuat ini pantulannya. Harus dikuatkan, terdengar jelas, baik itu tetangga kanan kiri atau yang agak jauh, terdengar jelas. Kasab, nah, terdengar jelas. Jadi tidak boleh kasab, nggak jelas nanti. Dan itu nggak masuk kuat pantulannya. Ini masuk kuat ya. Sayasla naran dzata lahab. Sarang 2 3. Sayasla naran dzata lahab. Atau kalau misalnya jenengan mengikuti ini disambung. Sayasla naran dzata lahabi wa imra'atuh. Disambung. Kalau mengikuti ini. Jenengan biasanya berhenti apa sampai wa imra'atuh? Disambung. Biasanya. Apakah sayasla naran dzata lahab atau sayasla naran dzata lahabi wa imra'atuh? Yang mana biasanya? Berhenti ya? Berhenti di sini atau disambung? Oh, beda-beda karena gurunya beda. Jenengan gurunya beda. Dan biasanya kita membaca itu apakah berhenti di sini atau disambung sampai wamro'atu tergantung dulu waktu menghafalkan. Dulu itu kapan? Mungkin umur-umur SD. Mungkin ya, umur-umur SD atau bisa jadi TK gitu. Tapi mungkin kalau seusian jenengan SD mungkin ya, SD. SR ya. Dulu SR ya. Sekolah rendah. Saya sudah tidak menangi SR. Jadi
Yang paling banyak berhenti ya Pak ya, mengikuti berhentinya di ayat, ngaten nggih? Di ayat. Nggih. Sayasla naran zata lahab. Sarang. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuh. Monggo. Wa imra'atuh. Jenengan berhenti apa terus ini? Enggak jelas juga ini. Kenapa enggak jelas? Ini tandanya kola, Pak. Kola itu al-waqfu aula. Maksudnya lebih utama berhenti. Loh kenapa sih kok dikasih tanda kola? Bukan disambung saja. Misalnya satu kata itu maksudnya. Cek tanggung gitu maksudnya. Karena urusannya dengan makna. Kelak akan dilemparkan ke dalam neraka yang mempunyai gejolak. Wa mro'atu juga istrinya ikut dilemparkan gitu maksudnya. Wa mro'atu juga istrinya akan ikut dilemparkan ke dalam neraka. Jadi maksudnya para ulama ngasih tanda ini masih nyambung. Tidak hanya Abu Lahab tapi istrinya juga ikut dilemparkan gitu. Maka dikasih tanda lam alif. Hendaknya pembaca nyambung sampai wa mro'atu dan harus berhenti di sini. Kenapa? Untuk perenungan yang sedang membaca. Kenapa kok istrinya juga ikut dilemparkan? Hammalatal hatab. Istrinya pembawa kayu bakar. Maksudnya tukang ngompori. Tukang ngompori. Kan rata-rata istri begitu ya? Udah. Enggak, ini mari kita bahas istrinya Abu Lahab ini. Bukan. Istrinya Abu Lahab maksudnya. Ya, hammalatal hatab gitu ya. Baik. Nanti kita bahas maknanya dan tafsirnya. Tadi kita berhenti di wamro'atuh ya. Hammalatal hatab. Sarang. Hammalatal hatab. Fi jidha hablum. Nah ini beda nggih. Ketika kita baca hablum hampir b. Jadi tidak digetno kayak yang ini. Hatab. Tidak begitu. Jadi tidak dibaca fi jidha hablum, tidak terputus. Karena ini sambung. Maka tidak boleh pantulannya diputus. Beda dengan yang ini, hatab, karena memang berhenti. Gitu. Kalau ini kan tidak berhenti, maka jangan diputus hablum. Masih ada yang baca gitu ya? Hablum, gitu nih. Ada ya? Masih ada. Jadi kalau dia posisi huruf qalqalah di tengah, tidak boleh diputus pantulannya, tapi disambungkan ke lum. Hablum, hampir b, berarti katanya hablum mim. Coba jenengan dengarkan para qori Imam Masjidil Haram itu ya. Itu enggak ada yang baca hablum, tapi wong Jawa banyak yang begitu. Ya. Jadi wong Jawa, orang Jawa apalagi gawe coro ngaji yang lama ya rata-rata hablum, apalagi yang sudah berumur hablum, ambil nafas ini. Diputus ini tidak boleh, harusnya tetap disambung. Jadi hablum hampir b, prakteknya hampir b. Para qori baik qori Mesir maupun Imam Masjidil Haram tidak ada yang baca diputus, itu tidak ada. Jenengan silakan dicek nanti ya di YouTube ya. Nggak ada yang hablum, nggak ada. Fi jidha hablum min masad. Sarang. Fi jidha hablum min masad.
Ada tanda apa? Ain. Kenapa ain? Karena pembahasannya tuntas, gitu ya. Pembahasannya tuntas. Maka kalau jenengan pengen membaca setelah Fatihah, pas ngimami, pengen pembahasannya, temanya itu selesai tuntas, baca surat pendek. Kalau jenengan baca surat yang panjang, itu rata-rata tidak nengeri ainnya di mana. Bisa jenengan baca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Misalnya saya tanya tanda ainnya di ayat berapa, nggak akan niteni. Nggak akan niteni. Jadi kalau ayat yang panjang rata-rata nggak niteni. Padahal kalau pengen tuntas pembahasannya, titeni tanda ain. Ayat misalnya rokaat yang pertama, jenengan pas sholat subuh, membaca ayat yang panjang, titeni kalau ada tanda ain berhenti, terus Allahu Akbar ruku. Nanti dilanjutkan ayat kedua, rakaat yang kedua, ayat berikutnya sampai tanda ain. Dan tanda ain ini terkadang nggak seberapa panjang, kadang agak panjang. Kenapa? Karena menyesuaikan makna, ketuntasan pembahasan. Itu kelebihannya kalau kita pakai mushaf standar Indonesia. Kalau mushaf Madinah nggak ada tanda niki. Mushaf Madinah nggak ada tanda ini di akhir ayat maksudnya. Di akhir ayat nggak ada tanda, nggak ada tanda semua. Tapi kalau di mushaf standar Indonesia dikasih tanda lengkap. Nopo jagani kalau pembaca itu tidak berhenti di ayat tapi disambung. Nyambungnya hendaknya memperhatikan tanda di akhir ayat. Jadi misalnya kok jenengan ini kan kola lebih utama berhenti, lagi kola lebih utama berhenti. Lam alif jangan lanjutkan sampai wamro'atuh, gitu maksudnya. Ini jim boleh berhenti, mau terus juga silahkan. Gitu. Ain tuntas pembahasannya. Gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat binasa. Yada kedua tangan. Jadi dari yadun satu tangan. Saat yadun yadani dua tangan. Yadani atau yada kedua tangan. Dipanjangkan ya. Abi Lahabin kita terjemahkan bukan bapaknya gejolak api, enggak. Maksud bapaknya gejolak api. Ya kita sebut Abu Lahab, nama samaran. Nama samaran ya. Nama julukan. Julukannya namanya Abu Lahab. Dulu itu kan pakai abu-abu gitu ya orang Arab ya. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu apa lagi? Sekarang kan ada banyak juga abu ya. Dulu itu banyak abu-abu ini. Maksudnya bapaknya Abu Hurairah kan bapaknya kucing kan itu ya. Bapaknya kucing. Abu-abu gitu. Pakai bapaknya. Abi Lahabin Abu Lahab. Wadan. Watabba wadan. Tabba benar-benar binasa. Ini sama sebetulnya ya. Jadi yang tabba dengan tabbat ini sama. Dari satu akar kata, cuman bedanya kalau ini ditambah taknits atau tak maftuhah, istilahnya kalau di tajwid itu tak maftuhah. Napa maftuhah niku? Tak yang terbuka. Ya. Maftuhah itu mana yang terbuka? Ya. Oh, bukan berarti yang punya nama bukan. Jadi kan ada tak yang bulat ya, itu marbutoh, tertutup. Marbutoh. Kalau ini maftuha terbuka. Tabat atau ada yang menyebut taknis. Ya. Tabat binasa. Kenapa kok pakai ini? Karena ini masuk jenis mu'annats yada, yadun ya. Tabat binasa. Yada kedua tangan.
Abu Lahabin Abu Lahab wadan tabba benar-benar binasa. Berarti yang binasa napa nih? Tangannya atau apanya? Berarti kan tangannya Abu Lahab gitu ya. Masuk yang binasa tangannya saja. Nanti masuk tafsirnya itu maksudnya. Nanti yang membicarakan ini, yang membahas apakah hanya tangannya Abu Lahab yang binasa itu ya. Nanti tafsirnya yang bicara. Makanya saya bilang, ketika memahami teks Al-Quran, terjemahan itu tidak cukup. Karena kalau misalnya dipahami terjemah, celakalah kedua tangan Abu Lahab, berarti kedua tangan itu. Mukanya tidak, gitu ya. Kakinya terus tubuhnya. Nah, itu kalau kita pahami hanya teks terjemah gitu ya. Makanya saya bilang 3T. 1 tahsin, 2 tarjim, harus disandingkan dengan tafsir gitu ya. Tabat binasa yada kedua tangan Abi Lahabin Abu Lahab wadan tabba benar-benar binasa. Sekarang kita lagukan. Karena jenengan kalau enggak pakai lagu gak enak gitu ya. Ya saya ikut saja. Dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Sarang-sarang. Dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Tabat binasa yada kedua tangan Abi Lahabin Abu Lahab wadan tabba benar-benar binasa. Saya ulangi lagi ya. Jangan dengarkan dulu, setelah itu bareng. Tabat binasa yada kedua tangan Abi Lahabin Abu Lahab, atau Abi Lahab juga tidak apa-apa. Cuman umumnya pakai Abu gitu nih. Abu Lahab atau Abi Lahabin Abi Lahab juga boleh. Wadan tabba benar-benar binasa. Sarang-sarang 2, 3. Tabat binasa yada kedua tangan Abi Lahabin wadan tabba benar-benar binasa. Pokoknya jenengan lihat teks di depan saja. Terus gak usah tolak-toleh, gak usah lihat semut, gak usah lihat cicak ya. Semuanya lihat sini saja. Nanti insya Allah kita hafal dengan sendirinya tanpa terasa itu ya. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini kecepatan ya, yang ngeset ya siapa ini? Belum selesai ya. Yang ngeset kecepatan ini. Ma tidak auna berguna. Ma tidak. Jadi ma itu ada 2 makna nanti nih. Bisa ma maknanya apa yang, bisa tidak. Kalau apa yang namanya ma mausul. Kalau ini ma nafi. Nafi itu menafikan, meniadakan gitu. Ma tidak auna berguna anhu darinya maluhu hartanya wadan ma apa yang kasaba ia usahakan. Ma kalau yang ini tidak, ini apa yang tidak berguna darinya hartanya dan apa yang ia usahakan. Terus nanti kalau maknanya tafsir yang bunyi gitu ya. Pokoknya kita memahami terjemahan dulu. Ma tidak auna berguna
anhu darinya, maluhu hartanya, wa dan ma apa yang kasaba ia usahakan. Sudah berapa kali? 2 ya, berarti tinggal 1 kali lagi. Harus 3 kali. Jadi kalau 3 kali insya Allah langsung hafal di luar kepala gitu ya. Ma tidak auna berguna anhu darinya, maluhu hartanya, wa dan ma apa yang kasaba ia usahakan. Ya, pokoknya kita ulang-ulang terus mesti hafal, mesti paham. Sarang-sarang 2, 3. Ma tidak auna berguna anhu darinya, maluhu hartanya, wa dan ma apa yang kasaba ia usahakan. Besok sekaligus kita lengkapi tafsirnya. Sudah saya siapkan. Ini enaknya yang bawah ini dihapus saja Pak ya. Oh jangan. Maksudnya kita baca yang atas saja besok, yang bawah kita hapus saja gitu ya. Atau masih diperlukan? Oh diperlukan. Saya pikir cukup yang atas saja. Jadi kita perbesar ini. Ya, sudah siap. Ini juga sudah siap semua ya. Tinggal baca saja. Oke, insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita pahami bagaimana mufassir ya, para ahli tafsir memahami atau menafsirkan setiap ayat yang ada di surat Al-Lahab, termasuk tadi tabat celaka kedua tangan Abu Lahab. Maksudnya kenapa kok yang celaka hanya disebutkan kedua tangannya saja gitu. Yang bicara adalah tafsir. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf barangkali dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.